Kami dari kelompok 8 akan memaparkan tentang Rogers Interpersonal Relation Model. Perkenalkan, saya Siva Primadita Anissa dengan NIM 236151011 dan dengan saya Clarissa Tania Pancita dengan NIM 236151006. Baik, terima kasih. Langsung saja pada pembahasan yang pertama, yaitu mengenai sejarah model pengembangan kurikulum Rogers Interpersonal Relation. Carl Rogers adalah seorang ahli psikologi yang berpandangan bahwa manusia dalam proses perubahan mempunyai kekuatan dan potensi untuk berkembang sendiri. Tetapi karena adanya hambatan-hambatan tertentu, ia membutuhkan orang lain untuk mempercepat perubahan tersebut. Berdasarkan pandangan tentang manusia, maka Rogers mengemukakan model pengembangan kurikulum yang disebut dengan model relasi interpersonal Rogers. Model pengembangan kurikulum dari Rogers berbeda dengan model-model lainnya. Tidak ada suatu perencanaan kurikulum tertulis, yang ada hanyalah rangkaian kegiatan kelompok. Rogers sebagai seorang eksistensialis humanis tidak mementingkan formalitas, rancangan tertulis, dan data, tetapi lebih mementingkan aktivitas dan interaksi. Melalui bentuk aktivitas dalam interaksi ini, individu akan berubah. Metode pendidikan yang diutamakan adalah sensitivity training, encounter group, dan training group. Selanjutnya yaitu langkah-langkah model pengembangan kurikulum Rogers Interpersonal Relation. Yang pertama, pemilihan target dari sistem pendidikan. Di dalam penentuan target ini, kriteria yang menjadi pegangan adalah adanya ketersediaan dari pejabat pendidikan untuk turut serta dalam kegiatan kelompok yang intensif. Yang kedua, yaitu partisipasi guru dalam pengalaman kelompok yang intensif. Dalam langkah ini, guru diikutsertakan dalam kegiatan kelompok selama 1 minggu atau kurang, dan sebaiknya keikutsertaannya bersifat sukarela. Yang ketiga, pengembangan pengalaman kelompok yang intensif untuk satu kelas atau unit pelajaran. Selama 5 hari penuh, siswa ikut serta dalam kegiatan kelompok dengan fasilitator para guru atau administrator atau fasilitator dari luar. Yang keempat, partisipasi orang tua dalam kegiatan kelompok yang dapat dikoordinasikan oleh organisasi orang tua siswa masing-masing di sekolah dengan tujuan untuk memperkaya informasi para orang tua dalam hubungan dengan sesama orang tua, dengan anak, dan dengan guru. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai konsep model pengembangan kurikulum. Model yang dikemukakan oleh Rogers terutama akan berguna bagi para pengajar di sekolah ataupun di perguruan tinggi. Ada beberapa model yang dikemukakan Rogers, yaitu jumlah dari model yang paling sederhana sampai dengan yang komplit. Ada 4 model yang dikemukakan oleh Rogers. Model yang pertama atau model yang paling sederhana menggambarkan bahwa kegiatan pendidikan semata-mata terdiri dari kegiatan memberikan informasi atau isi pelajaran dan ujian. Hal itu berdasarkan asumsi bahwa pendidikan evaluasi dan evaluasi adalah pendidikan, serta pengetahuan adalah akumulasi materi dan informasi. Model 1 ini sangat sederhana yang dapat memberikan 2 pertanyaan pokok, yaitu yang pertama, mengapa saya mengajarkan mata pelajaran, dan kedua, bagaimana saya dapat mengetahui keberhasilan pembelajaran yang saya ajarkan. Model kedua dilakukan dengan menyempurnakan model pertama, yaitu dengan metode dan organisasi bahan pelajaran. Dalam pengembangan kurikulum pada model 2 sudah dipikirkan pemilihan metode yang efektif bagi berlangsungnya proses belajar. Di samping itu, bahan pelajaran juga sudah disusun secara sistematis, dari yang mudah ke yang lebih sukar, dan juga memerhatikan luas dan dalamnya bahan pelajaran. Akan tetapi, model 2 belum memperhatikan masalah teknologi pendidikan yang menjadi gambaran pokok model. Akan tetapi, model 2 belum memperhatikan masalah teknologi pendidikan yang sangat menunjang keberhasilan kegiatan pengajaran. Pertanyaan yang menjadi gambaran pokok model ini adalah: pertama, mengapa saya mengajarkan bahan pelajaran ini dengan metode ini? Yang kedua, bagaimana saya harus mengorganisasikan bahan pelajaran ini? Selanjutnya,
3. Model 3 ini menyempurnakan model 2. Dalam model 3 memasukkan unsur teknologi pendidikan. Hal ini berdasarkan pertimbangan bahwa teknologi pendidikan merupakan faktor yang sangat menunjang dalam keberhasilan kegiatan belajar mengajar. Yang terakhir, model 4, yaitu dengan memasukkan unsur tujuan ke dalamnya. Tujuan itulah yang bersifat mengikat semua komponen yang lain, baik metode, organisasi bahan, teknologi pengajaran, isi pelajaran, maupun kegiatan penilaian yang dilakukan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Clarissa. Baik, melanjutkan ke materi yang keempat, mengenai karakteristik Rogers Interpersonal Relation Model. Yang pertama, interaksi aktif, yaitu pembelajaran berbasis pengalaman yang melibatkan interaksi langsung antara pendidik dan siswa. Yang kedua, pengembangan empati, melakukan pelatihan tentang empati dalam kurikulum, sehingga guru dapat memahami perspektif siswa dan membangun hubungan yang kuat. Yang ketiga, komunikasi efektif, menyediakan pelatihan komunikasi yang mencakup teknik pendengaran aktif, bahasa tubuh, dan keterampilan verbal untuk meningkatkan hubungan interpersonal. Yang keempat, penekanan pada kolaborasi, mendorong kerjasama antara mahasiswa dalam tim multidisiplin, mengajarkan mereka tentang pentingnya kolaborasi. Yang kelima, pengaruh lingkungan, menyusun lingkungan belajar yang mendukung baik secara fisik maupun emosional untuk memfasilitasi hubungan yang positif. Yang keenam, refleksi, memasukkan elemen refleksi dalam pembelajaran untuk membantu siswa atau mahasiswa mengevaluasi pengalaman interpersonal mereka dan meningkatkan praktik mereka. Materi yang kelima, mengenai kelebihan dan kekurangan model pengembangan kurikulum Rogers Interpersonal Relation. Kelebihan Rogers Interpersonal Relation Model yaitu dengan model pengembangan kurikulum Interpersonal Relation ini, Carl Rogers berpendapat bahwa kurikulum diperlakukan dalam rangka pengembangan individu yang terbuka, luas, dan adaptif terhadap situasi perubahan. Sedangkan untuk kekurangan Rogers Interpersonal Relation Model ada 4. Yang pertama, tampaknya tidak ada batas hubungan antara siswa dengan guru ataupun unsur pendidik lainnya, sehingga dikhawatirkan lunturnya rasa hormat pada diri siswa. Yang kedua, memerlukan waktu yang lama dan sulit ditargetkan untuk penyelesaian secara tuntas dan penyusunan kurikulum baru sebagai hasil dari pengembangan kurikulum. Yang ketiga, memerlukan biaya yang tidak sedikit, meningkatnya banyak unsur yang terlibat serta jenis kegiatan yang dilakukan. Yang keempat, keterlibatan berbagai unsur pendidikan dalam proses pengembangan kurikulum tersebut kemungkinan besar mengakibatkan kesulitan dan dalam pengkoordinasiannya. Dan materi kita yang terakhir, yang keenam, mengenai penerapan model relasi interpersonal Rogers dalam kurikulum. Model relasi interpersonal yang dikembangkan oleh Carl Rogers dapat diterapkan dalam kurikulum pendidikan saat ini dengan fokus pada pengembangan hubungan yang positif antara pendidik dan peserta didik. Berikut ini ada beberapa contoh penerapannya. Yang pertama, pendekatan humanistik. Dalam kurikulum, pendekatan humanistik yang diusung oleh Rogers menekankan pentingnya memahami kebutuhan dan perasaan siswa. Hal ini dapat dilakukan dengan menciptakan lingkungan belajar yang mendukung. Yang kedua, keterlibatan siswa. Model ini mendorong keterlibatan aktif siswa dalam proses belajar. Misalnya, guru dapat menggunakan teknik diskusi kelompok untuk mendorong siswa berinteraksi dan berbagi pandangan mereka sehingga menciptakan relasi interpersonal yang lebih kuat. Yang ketiga, umpan balik positif. Penerapan umpan balik yang konstruktif dan positif sangat penting dalam model ini. Guru dapat memberikan umpan balik yang mendukung perkembangan pribadi siswa, membantu mereka memahami kekuatan dan area yang perlu diperbaiki. Yang keempat, pengembangan empati.
Dalam konteks kurikulum ini, pengembangan empati antara siswa dapat difasilitasi melalui kegiatan kolaboratif di mana siswa belajar untuk memahami perspektif satu sama lain. Ini tidak hanya meningkatkan hubungan interpersonal, tetapi juga membangun komunitas yang lebih solid dalam kelas. Dengan menerapkan prinsip-prinsip dari model relasi interpersonal Rogers, kurikulum dapat menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan siswa, menciptakan pengalaman belajar yang lebih bermakna dan lebih efektif. Selanjutnya akan saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas pemaparannya mengenai Rogers Interpersonal Relation Model. Apabila ada salah kata maupun perbuatan dari kami, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.